Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fariji, semester 2 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini kita akan membahas 8 materi, teman-teman. Yang pertama adalah konsep dasar kewarganegaraan, patologi sosial dan pengaruh globalisasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional negara dan kewarganegaraan, good governance, demokrasi, serta hak asasi manusia atau HAM dan rule of law. Materi ini sangat penting, teman-teman, karena sebagai mahasiswa tidak hanya dituntut berpendidikan dalam ilmu pengetahuan, teman-teman, tetapi juga dalam berkewarganegaraan dan berkebangsaan. Oleh karena itu, kita langsung lanjut ke materi yang pertama. Kewarganegaraan adalah hubungan warga dan negaranya, teman-teman. Dengan status sebagai warga negara, seseorang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan untuk negaranya, teman-teman. Contohnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Apakah mahasiswa saat ini sudah menjalankan perannya sebagai warga negara yang baik atau hanya fokus pada hak tanpa menjalankan kewajiban? Sebagai mahasiswa, kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita. Contohnya seperti apa, teman-teman? Hanya dari hal-hal kecil kita bisa menjadi warga negara yang baik. Contohnya tidak merusak fasilitas umum, melakukan ujian tanpa melakukan kecurangan, dan contoh seperti tidak melanggar lalu lintas, teman-teman. Biasanya kita sebagai mahasiswa kadang suka melanggar hal-hal kecil seperti itu yang bisa merusak citra kita sebagai warga negara. Selanjutnya, teman-teman, materi kedua adalah patologi sosial. Apa itu patologi sosial? Menurut para ahli, patologi sosial merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya penyalahgunaan narkoba, judi online, tawuran, perundungan, hingga penyebaran berita hoaks. Di era globalisasi saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, teman-teman. Globalisasi memberikan banyak manfaat, misalnya mempermudah komunikasi, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif apabila tidak disikapi dengan bijak. Banyak budaya asing yang masuk tanpa filter, teman-teman, sehingga dapat memengaruhi gaya hidup masyarakat. Misalnya budaya konsumtif, kecanduan media sosial, menurunkan rasa nasionalisme, hingga munculnya berbagai bentuk kejahatan digital. Selain di antara hal-hal atau kegiatan patologi sosial yang sudah saya sebutkan tadi, ada salah satu fenomena yang cukup saya concern di kampus saya sendiri, yaitu fenomena boti, teman-teman. Saya sangat tidak setuju adanya penyimpangan. Ingat ya, teman-teman, kita menghargai perbedaan tetapi bukan penyimpangan, teman-teman. Di mana pria berdandan seperti wanita, berperilaku seperti wanita, itu mau ditilik dari bagaimanapun, teman-teman, itu sangat menyimpang, teman-teman. Mau dari segi agama, mau dari segi sosial, bahkan dari segi biologis, teman-teman. Hanya ada dua gender di bumi ini, teman-teman, laki-laki dan perempuan, man and woman, teman-teman. Jadi ini salah satu concern saya sebagai mahasiswa Muhammadiyah Pontianak. Saya sering melihat, mau disebut oknum atau apapun itu, mereka sedikit menyimpang, teman-teman. Lanjut ke materi ketiga, teman-teman. Materi ketiga adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Intinya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku, berbagai bahasa, daerah, agama, dan budaya. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Sebagai mahasiswa,
Penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan dengan menghargai teman yang berasal dari berbeda daerah, tidak membeda-bedakan suku maupun agama, serta menjaga persatuan meskipun memiliki pendapat yang berbeda. Dengan adanya sikap saling menghormati, maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan negara. Ancaman saat ini tidak hanya berupa perang, tetapi juga ancaman non-militer seperti penyebaran hoaks, radikalisme, serangan cyber, penyalahgunaan teknologi, hingga penyalahgunaan narkoba. Peran mahasiswa dalam menjaga ketahanan nasional sangat penting. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan literasi digital, menyebarkan informasi yang benar, menjaga persatuan, serta berkontribusi melalui pendidikan penelitian maupun kegiatan sosial. Artinya, menjaga ketahanan nasional bukan hanya tugas pemerintah atau aparat keamanan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Materi kelima adalah identitas nasional negara dan kewarganegaraan. Identitas nasional merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Contohnya adalah Pancasila sebagai dasar negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, lambang Garuda Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bisa juga dengan budaya-budaya seperti batik, makanan daerah khas seperti rendang, yang jika tidak kita pertahankan teman-teman, sering diklaim oleh negara lain. Di era globalisasi, budaya asing sangat mudah masuk melalui media sosial dan internet. Hal ini bukan berarti kita harus menolak budaya asing sepenuhnya. Yang terpenting adalah kita mampu memilih budaya yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia tanpa kehilangan jati diri sebagai warga negara Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita dapat menunjukkan identitas nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, mencintai budaya lokal, menghargai keberagaman, serta bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Kita tidak bisa juga menggabungkan budaya kita dengan budaya asing, seperti penggunaan batik yang lebih dimodernisasi itu, jadi kita tetap suka atau pede memakainya. Materi keenam adalah good governance. Good governance berarti tata kelola pemerintah yang baik. Konsep ini menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, efektif, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Konsep ini juga diterapkan di lingkungan kampus, khususnya dalam organisasi mahasiswa. Misalnya, setiap penggunaan dana organisasi harus dilaporkan secara terbuka kepada seluruh anggota. Selain itu, setiap keputusan hendaknya diambil melalui musyawarah dan mempertimbangkan aspirasi seluruh anggota. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kepercayaan antar anggota organisasi akan meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik. Materi ini teman-teman harus kita tekankan atau harus mulai kita laksanakan semenjak kita menjadi mahasiswa. Karena kita adalah calon-calon pemimpin bangsa teman-teman. Jadi materi ini harus ditanam dan dipahami sejak dini. Materi ketujuh adalah demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di lingkungan kampus, demokrasi dapat dilihat dalam pemilihan ketua organisasi mahasiswa, musyawarah kelas, maupun diskusi akademik. Namun, demokrasi bukan berarti bebas melakukan apa saja. Demokrasi tetap harus dijalankan dengan menghormati pendapat orang lain, menghindari ujaran kebencian, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang santai. Sebagai mahasiswa, kita perlu membiasakan diri berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Materi terakhir adalah HAM dan Rule of Law. Hak asasi manusia
atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang diberikan Tuhan. Tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, serta orang memiliki hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, beragama, berpendapat, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Sementara itu, rule of law berarti bahwa semua orang tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada seseorang yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan. Itu hanya teorinya, teman-teman. Tapi di Indonesia, ya tahu sendiri. Dalam kehidupan kampus, penerapan HAM dan rule of law dapat dilihat dari adanya perlindungan terhadap mahasiswa dan tindakan perundungan diskriminasi maupun kekerasan. Di sisi lain, mahasiswa juga harus mematuhi aturan akademik dan menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran. Dengan demikian, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan saling menghormati. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kedelapan materi ini saling berkaitan dalam membentuk karakter warga negara yang baik. Konsep kewarganegaraan mengajarkan hak dan kewajiban, patologi sosial mengingatkan kita agar menjauhi perilaku menyimpang, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional mengajarkan pentingnya menjaga persatuan Indonesia. Identitas nasional mengingatkan kita untuk tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Good governance mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Demokrasi mengajarkan pentingnya partisipasi masyarakat, sedangkan HAM dan rule of law memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak sekaligus mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan tidak hanya memahami teori-teori tersebut, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Akhir kata, wabillahi